Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pelajaran seni budaya kelas 7 semester genap dengan tema menyanyi dengan lebih satu suara dan memainkan alat musik campuran. Selain disajikan secara unisono, lagu juga dapat dibawakan secara bersama-sama dengan lebih dari satu suara. Penyajian yang demikian disebut sebagai vokal group dan paduan suara. Bernyanyi banyak suara. Vokal group merupakan kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda. Ketinggian suara itu antara lain sopran, alto, bass, tenor. Sopran dan alto merupakan jenis suara untuk wanita. Sedangkan bass dan tenor merupakan jenis suara pada laki-laki. Vokal group biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 12 orang penyanyi. Dan paduan suara kecil biasanya anggotanya terdiri dari 12 sampai 28 orang penyanyi. Berlatih lagu kanon. Lagu kanon adalah lagu yang dinyanyikan dengan melodi saling kejar-mengejar. Akapela merupakan sebuah aturan menyanyi yang diterapkan pada kelompok paduan suara. Lagu kanon biasanya sangat menarik dan bagus jika dinyanyikan oleh sejumlah paduan suara. Beberapa lagu yang biasanya dibawakan dengan teknik kanon antara lain lagu-lagu Anak Kambing Saya, Burung Kakak Tua, Bapak Yakob, lagu Are You Sleeping, lagu Naik-naik ke Puncak Gunung, Gilang Sepatu Gilang, dan Naik Kereta Api. Latihan vokal. Berlatih vokal mempunyai fungsi untuk memperoleh mutu suara dan mengatur pernapasan. Bernyanyi dengan teknik pernapasan yang tepat bisa membuat darah penuh dengan oksigen. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, fungsi kerja jantung dan pernapasan akan meningkat. Tujuan dari latihan vokal untuk persiapan pita suara sebelum resital atau bernyanyi dan untuk membangun teknik vokal yang baik. Latihan vokal membantu dalam lafal yang tepat dari kata-kata, juga membantu dalam mengendalikan lapangan dan melemparkan kata-kata dan memberikan intonasi yang baik dan lebih baik dan kejelasan vokal. Teknik vokal yang baik tentu memerlukan latihan olah vokal dan menerapkan pernapasan diafragma. Unsur-unsur teknik vokal. Unsur-unsur teknik vokal terdiri dari 1. Artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan atau pengeluaran nada yang jelas
atau teknik untuk memproduksi suara yang baik dalam mengucapkan suara yang jelas, nyaring, dan merdu sehingga terdengar indah. Faktor yang perlu diperhatikan dalam artikulasi yaitu 1. Sikap badan. Sikap badan harus tegak. Kemudian posisi mulut. Kemudian latihan vokalisasi. Kemudian teknik pembentukan bunyi vokal. Kemudian teknik pembentukan bunyi konsonan. 2. Pernapasan. Ada 3 pernapasan, yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada cocok untuk nada-nada rendah. Penyanyi mudah lelah. Teknik ini sangat populer dengan sebutan teknik Italia karena hampir semua penyanyi zaman Renaissance menggunakan teknik ini. 2. Pernapasan perut. Pada pernapasan perut, udara cepat habis. Kurang cocok digunakan dalam menyanyi karena cepat lelah. 3. Pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma merupakan pernapasan yang paling cocok digunakan untuk menyanyi karena udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya, mempunyai power atau kekuatan dan stabilitas vokal yang baik. Teknik dilakukan dengan cara menekankan diafragma yang melintang antara rongga dada dengan perut supaya posisi menjadi datar. Dalam pernapasan diafragma tidak mengganggu bagian leher, bahu, dan dada sehingga kelancaran organ-organ lain tidak terganggu. 3. Pernapasan frasering. Frasering merupakan aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. 4. Sikap badan. Sikap badan merupakan posisi badan ketika seseorang sedang menyanyi. Bisa sambil duduk, bisa berdiri. Yang penting, saluran pernapasan jangan sampai terganggu. 5. Resonansi. Resonansi merupakan usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. 6. Vibrato. Vibrato merupakan usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Biasanya diterapkan di setiap akhir sebuah kalimat lagu. 7. Improvisasi. Improvisasi merupakan usaha memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. 8. Intonasi. Intonasi yaitu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Syarat-syarat terbentuknya intonasi yang baik antara lain. 1. Pendengaran yang baik. Sangat membantu seseorang untuk menghasilkan nada-nada yang jernih. 2. Kontrol pernapasan. Hal ini untuk mencapai nada-nada yang tinggi ataupun nada-nada yang rata. 3. Rasa musikal. Rasa musikal ini ada 6 tahapan. Pertama,
harus dilakukan dengan tempo yang lambat dan meningkat ke tempo yang lebih cepat. 2. Tahapan berikutnya harus dilakukan dengan tempo yang bervariasi. 3. Interval yang digunakan dalam melakukan latihan sebaiknya dimulai dari interval dekat dan mengikat ke interval yang jauh. 4. Setelah melakukan latihan dengan nada-nada natural berjalan dengan baik, barulah latihan tingkatan dengan menggunakan nada kromatis. 5. Jumlah nada-nada yang digunakan harus dimulai dengan nada-nada yang lain. Makin lama makin kecil serta jumlahnya meningkat. 6. Mencoba lagu-lagu yang sesuai dengan tahapan-tahapan latihan yang sedang dilakukan. 9. Pembawaan. Upaya menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu ini harus memperhatikan faktor-faktor yang penting, yaitu 1. Tema lagu, 2. Pesan dan kesan yang ingin disampaikan dalam sebuah lagu, 3. Kesulitan-kesulitan lagu, 4. Unsur-unsur dasar ekspresi lagu. Vokal itu ada 2 macam. Vokal manusia. Suara vokal manusia dewasa yaitu bisa dilakukan oleh wanita dan pria. Suara wanita dewasa. Suara wanita dewasa terbagi menjadi beberapa, antara lain: A. Sopran adalah suara tinggi wanita. B. Mezzo sopran adalah suara sedang wanita. C. Alto adalah suara rendah wanita. 2. Suara pria dewasa. Suara pria dewasa antara lain meliputi: A. Tenor, yaitu suara tinggi pria. B. Bariton, yaitu suara sedang pria. C. Bass, suara rendah pria. 3. Suara anak-anak. Suara anak-anak dewasa terbagi menjadi 2, suara tinggi dan suara rendah. Tanda-tanda yang ada pada lagu. 1. Tanda tempo. Tanda tempo cepat antara lain allegro, cepat; allegretto, agak cepat; allegrissimo, lebih cepat; presto, cepat sekali; prestissimo, cepat-cepatnya; vivace, cepat dan girang. Tanda tempo sedang, moderato, sedang; allegro, moderato, cepatnya sedang; andante, perlahan-lahan; andantino, kurang cepat. Tanda tempo lambat, largo, lambat; larghissimo, lebih lambat; largato, agak lambat; andantino, sangat lambat, penuh perasaan; grave, sangat lambat, sedih; lento, sangat lambat, berhubung-hubungan. Tanda dinamik. Tanda dinamik digolongkan menjadi 3, yaitu dinamik lembut, pianissimo; dinamik sedang, mezzo, piano, mezzo forte; dinamik keras, forte, fortissimo. Perubahan dinamik antara lain diminuendo, yaitu melembut; perdendasu, melembut sampai hilang; smorsende, sedang demi sedikit hilang; calando, mengurangi keras; poco, sedikit demi sedikit atau lambat laun; crescendo, berangsur-angsur keras; crescendento, berangsur-angsur lembut. Tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 buah nada dalam 1 oktav yang mempunyai susunan tinggi nada yang teratur. Ada 2 macam, yaitu tanda diatonik. 1. Tanda nada diatonik mayor
antara lain ciri-ciri tanda nada diatonik mayor. 1. Bersifat riang gembira. 2. Bersemangat. 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. 4. Mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Tangga nada diatonis minor. Ciri-cirinya kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada kromatis. Tangga nada kromatis adalah tangga nada yang mempunyai jarak antara nadanya yaitu setengah. Di antaranya terpapar dalam C. Cis, D. Dis, E. F. Fis, G. Gis, A. Ais, dan B. Tangga nada enharmonis. Tangga nada enharmonis adalah rangkaian tangga nada yang mempunyai nama dan letak yang berbeda, tetapi mempunyai tinggi dan nada yang sama. Contohnya, nada ais sama dengan nada bes, nada cis sama dengan nada des, nada gis sama dengan nada as, nada dis sama dengan s, nada bis sama dengan ges. Berikut sub tema dalam materi ini adalah bermain musik ansambel campuran. Ansambel campuran mempunyai dua macam jenis. 1. Musik ansambel sejenis, yaitu merupakan salah satu bentuk penyajian musik ansambel dengan menggunakan alat-alat yang sejenis. Contohnya ansambel recorder. 2. Musik ansambel campuran, yaitu memainkan ansambel dengan menggunakan beberapa alat musik. Contohnya ansambel pianika, ansambel gitar, ansambel triangle, dan lain-lain. Keberhasilan sebuah ansambel itu terwujud apabila 1. Pembagian alat-alat musik seimbang. 2. Tiap-tiap pemain tampil dalam pemain alat musik secara disiplin tertib. Kerjasama dalam bermain musik sangat diutamakan. Balance yaitu keseimbangan. Alat musik dalam permainan musik ansambel menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Alat musik ritmis, yaitu alat musik yang berfungsi sebagai pengiring lagu. Alat musik ritmis ini biasanya ada contoh-contohnya, yaitu tamborin, rebana, kendang, gendang, triangle, kasanyet, drum. Jadi alat musik ritmis itu tidak mengandung nada-nada. 2. Alat musik melodis, yaitu alat musik yang umum digunakan dengan nada-nada tertentu. Contohnya recorder, pianika, biola, harmonika, angklung. 3. Alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang mampu membuat melodi dan juga mampu membentuk akord. Demikian mata pelajaran seni budaya kelas 7 semester genap. Semoga menjadi pembelajaran yang bermanfaat. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.